Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berita Adinda Agustin dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani, kelas B1 NIM 6118147. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mementingkan kebutuhan dan mendengarkan keinginan rakyatnya, dan yang pastinya keinginan yang baik. Good governance adalah salah satu menjadi suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya transparansi dalam aturan ketertiban baik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, termasuk juga anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adanya keterbukaan ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam kerja. Jika kita mengingatkan pemerintahan yang baik, maka harus tercapainya keterbukaan antara pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin. Metode agar bisa melahirkan pemimpin yang baik yaitu transparansi, peduli terhadap stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, visi strategis, partisipasi masyarakat, dan tegaknya survensi. Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Saluran proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Peduli pada stakeholder yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Orientasi pada stakeholder yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tatanan pemerintahan yang baik dapat menjabati kepentingan tinggi yang berada demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Kesetaraan ialah semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektivitas dan efisien yakni sebagai suatu proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang seoptimal mungkin. Akuntabilitas merupakan beberapa pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi. Bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tatanan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkan harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif masyarakat. Partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tegaknya supremasi hukum yakni salah satu kerangka hukum harus adil dan diberikan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses antara hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Contoh kepemimpinan yang saya sukai adalah gaya kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena pada masa beliau menjabat, hasil perekonomian di Laut Indonesia terjaga dan melimpah. Serta gaya kepemimpinan Ibu Susi yang nyentrik dan sangat tegas dalam menginspirasi anak-anak muda untuk bisa bersama-sama menjaga Laut Indonesia, dan sangat tegas memberikan hukuman kepada orang yang berani menghancurkan Laut Indonesia. Sekian pemaparan materi kepemimpinan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.